Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pendengar, pemirsa Radio Roja atau TV Roja dimanapun Anda berada, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, sebuah tanda tanya besar. Benarkah bulan Rajab adalah tamu yang istimewa? Maka untuk menjawab pertanyaan besar ini, rasanya tidak ada pihak yang pantas untuk menjawabnya kecuali Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang istimewa, 4 bulan yang biasa kita kenal dengan 4 bulan haram. Dan 4 bulan tersebut diidentifikasi oleh Nabi kita SAW, disebutkan secara gamblang oleh Nabi kita SAW dalam hadis Bukhari. Apa sabda beliau? Apa saja 4 bulan itu? 4 bulan 4 bulan haram. Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu yang ketiga Al-Muharram, dan yang terakhir wa Rajabun Mudhar, dan bulan Rajab. Itu penuturan langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan 4 bulan ini? Di antaranya para ulama menyatakan kita diharamkan berperang di 4 bulan ini kecuali defensif. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam ayat yang sama, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri di 4 bulan tersebut. Apa maknanya? Jangan kalian melakukan dosa. Ustaz, berarti berdosa di 8 bulan yang lainnya boleh dong? Tidak. Ini bahasa penekanan, bukan bahasa pengkhususan. Apabila Syekh Abdul Razak datang ke masjid ini besok hari untuk melakukan kajian, lalu panitia menyampaikan, saya ingatkan kepada jamaah besok jangan ada yang datang terlambat. Apakah menunjukkan kalau kajian yang lain boleh datang terlambat? Tidak, ini penekanan. Karena besok yang akan datang adalah ulama besar, misalnya syekh yang kita sayangi, yang syekh yang kita cintai, dan seterusnya. Ini bukan bahasa pengkhususan, namun ini bahasa penekanan. Begitu juga ketika Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian atau alias berdosa pada 4 bulan ini.
Ini bukan bahasa pengkhususan, tapi bahasa penekanan. Karena 4 bulan ini begitu istimewa, karena di 4 bulan ini dosa dilipat gandakan. Maka hendaknya kita semakin mawas diri, hadirin. Kita akan memasuki sebuah dimensi waktu, sebuah bulan di mana kemaksiatan kita, perhitungannya berbeda dengan perhitungan pada hari ini. Setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini harus diwanti-wanti, harus diingatkan terus. Karena kita suka lupa. Dosa di 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah diri kita dari perbuatan dosa. Ustaz mau tanya, kalau mau buat dosa tunggu Sya'ban Pak Ustaz. Bukan. Tidak boleh berdosa di bulan manapun. Sekali lagi, ini penekanan, bukan pengkhususan. Karena dosa di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang ketiga, bahwa setiap amal saleh yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil tafsir Abdullah bin Abbas tentang ayat ini. Wal amalu salih wal ajru a'zam. Dan amal saleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa disadari oleh mayoritas umat Islam, sebentar lagi kita akan memasuki musim ibadah. Kita akan kembali memasuki bulan yang istimewa, bulan yang utama, bulan amal saleh, bulan di mana salat kita, puasa kita, zikir kita, infak kita, sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah. Perhitungan salat zuhur di bulan ini berbeda dengan salat zuhur di bulan-bulan yang biasa. Salat jamaah di bulan ini perhitungannya berbeda dengan salat berjamaah di bulan-bulan biasa. Puasa-puasa kita, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, pahalanya lebih tinggi daripada bulan-bulan biasa. Infak kita, sedekah kita. Hadirin, selamat datang di sebuah musim ibadah, Rajab. Dan saya ingin memberikan kabar gembira kepada hadirin sekalian, bahwa apabila kita maksimalkan bulan Rajab ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan bonus tambahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Mengerjakan amal ibadah atau sunnah yang hampir punah di tengah-tengah umat Islam. Sunnah mahjurah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sunnah yang baik di dalam Islam, sunnah yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang, sunnah yang sudah dilupakan oleh mayoritas umat Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Hadirin, pahala menghidupkan sunnah yang hampir punah, mensosialisasikan kembali, agar menjadi booming kembali di tengah-tengah umat.
Dan jangan remehkan usaha kita, walaupun kita bukan siapa-siapa. Coba kita lihat iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saya ingin tanya, 20 tahun yang lalu ada yang mengetahuinya? Ada yang semangat mengerjakannya? Tidak. 15 tahun yang lalu lah, sepi. Tapi tahun lalu, 2 tahun yang lalu, Masya Allah, masjid-masjid umat Islam semarak dengan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu jasa siapa? Jasa orang-orang yang menghidupkan sunnah, siapapun dia. Akhirnya booming, orang semangat. Padahal mungkin 20 tahun lo gak kepikiran 10 hari tinggal di masjid di 10 hari terakhir Ramadan, gak mungkin deh. Tapi sekarang orang berlomba, masjid penuh. Mari kita lakukan yang sama untuk Rajab. Marilah kita lakukan hal yang sama untuk Rajab. Karena Rajab dilupakan, orang gak nganggap. Orang sudah terfokus dengan Ramadan. Betul, persiapan Ramadan dari sekarang. Tapi jangan lupa hari ini. Bukankah para ulama mengatakan Anda adalah anak pada hari ini? Artinya kita tidak tahu akan hidup di masa yang akan datang atau tidak. Kita masih hidup di esok hari atau tidak. Tapi tamu yang paling dekat dulu lah kita jamu, kita layani, kita servis, kita sambut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mendapatkan pahalanya. Dan perlu digalakkan. Karena sekali lagi ini nas. Surat Taubah 36 tidak bisa ditakwil lagi. Ini nas. Allah mengatakan ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang haram, 4 bulan yang istimewa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Hadis Bukhari. Dan tafsir Ibnu Abbas. Dan dosa-dosa dilipat gandakan langsung melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang ingat? Oleh karena itu marilah kita sosialisasikan kembali, kita boomingkan kembali sehingga kita tercatat sebagai salah satu orang. Kita tidak mengatakan satu-satunya, masih banyak yang lebih berilmu dari kita, masih banyak lebih rajin ibadah daripada kita, masih banyak yang lebih sadar daripada kita. Tapi paling tidak kita menjadi salah satu dari orang yang berusaha menghidupkan kembali dan mensosialisasikan kembali sunnah-sunnah yang sudah hampir punah. Allah Ta'ala bisawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu bahwa bulan ini harus disambut, harus diisi, pertanyaannya bagaimana cara mengisinya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, saya ingin jelaskan dulu ucapan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, alim besar, pemimpin umat Islam dalam ilmu hadis, ulama besar dari mazhab Syafi'i, mazhab yang dipilih oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Beliau berkata, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah.
tidak pernah ada hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus. Tidak juga tentang puasanya atau puasa sebagian hari di bulan Rajab secara khusus di hari-hari tertentu. Tidak juga salat lailnya secara khusus. Hadis yang sahih dan layak dijadikan hujjah. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Ucapan siapa ini? Bukan ucapan saya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Hajar. Waqad sabaqani ilal jasmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi. Dan sebelumku sudah ada imam besar Al-Imam Abu Ismail, Al-Imam Abu Ismail Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Ansari Al-Harawi Hanbali, yang membuat dan memastikan kesimpulan yang sama, kata beliau. Jadi ini adalah sebuah muqaddimah yang sangat penting. Kita langsung bacakan ucapan ulamanya. Jadi ini bukan kata ustaz, bukan kata kelompok pengajian tertentu. Ini kesimpulan ulama besar yang namanya tidak asing lagi dan sangat harum di tengah-tengah umat Islam. Oleh karena itu, berikutnya marilah kita bahas apa penyambutan yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kita coba dudukkan persoalannya setelah kita mengetahui kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Hajar. Yang pertama, sebagian masyarakat kita menyambutnya dengan doa khusus di bulan Rajab. Dan doa yang sering kita dengar adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, atau dalam riwayat wa balikna fi Ramadan, atau wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan ini salah satu hadis yang dilemahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau lemahkan hadis tersebut sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis ini hadis Anas bin Malik, dikeluarkan Imam Ahmad. Namun di dalam riwayatnya ada seorang perawi yang bernama Zaidah bin Abi Riqad, dan ini yang dilemahkan. An Ziyad An-Numairi, dan ini yang dikritik oleh para ulama. Jadi kesimpulannya tidak ada doa khusus dalam menyambut bulan Rajab. Dan kalau ditanya siapa yang melemahkan, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Penyambutan yang kedua, menyembelih hewan di bulan Rajab. Menyembelih hewan di bulan Rajab, atau yang biasa kita kenal dengan atirah. Atirah adalah penyembelihan di bulan Rajab. Pernah dengar masalah ini? Perlu hadirin ketahui, masalah penyembelihan di bulan Rajab terjadi khilaf para ulama. Terjadi khilaf para ulama. Dan khilafnya
khilaf yang mu'tabar, khilaf yang dianggap dalam dunia fikih. Karena ada hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan hadisnya pun juga divalidkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban di bulan Rajab, maka silahkan, dan barang siapa yang tidak menyembelih, maka silahkan, enggak ada masalah. Namun mayoritas para ulama menyatakan bahwa hadis ini dimansukh, dihapus oleh hadis Bukhari, la fara' wala atirah. Tidak ada lagi fara' dan tidak ada lagi atirah. Apa makna fara'? Di antara makna fara' adalah kebiasaan orang jahiliyah adalah menyembelih anak pertama hewan ternak mereka sebagai tanda syukur. Jadi kalau antum punya kambing betina, antum jodohkan dengan kambing jantan, lalu dia punya 5 anak misalnya, yang pertama disembelih, itu namanya fara'. Dan atirah artinya adalah sesembelihan di bulan Rajab. Nabi mengatakan tidak ada lagi fara' dan tidak ada lagi atirah, dihapus. Oleh karena itu, mayoritas para ulama mengatakan dahulu Nabi memang masih membolehkan penyembelihan di bulan Rajab, namun kemudian beliau menghapusnya. Oleh karena itu, yang perlu kita camkan bersama-sama, untuk masalah penyembelihan terjadi khilaf para ulama. Ingat, para penuntut ilmu harus mengerti mana perkara yang ijma' dan mana perkara yang terjadi khilaf. Al-Imam Qatadah pernah mengatakan, man lam ya'rifil khilaf lam yashummal fikha bi anfih. Barang siapa yang tidak tahu masalah-masalah khilaf, maka ia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Allahu akbar. Artinya dia orang awam, enggak ngerti apa-apa. Dia enggak ngerti khilaf. Dan masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan. Wallahu ta'ala alam, hukumnya yang rajih dengan keterbatasan ilmu saya dihapus, dan ini pendapat mayoritas para ulama dengan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Itu penyambutan yang kedua. Penyambutan yang ketiga, berpuasa di bulan Rajab. Berpuasa di bulan Rajab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan ucapan Al-Imam Ibnu Hajar tadi, bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih. Tapi bagi yang penasaran, kita bisa bacakan 1-2 hadis tentang masalah ini. Di antaranya adalah hadis, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di surga nanti ada sungai yang bernama Rajab. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Man shama yawman min Rajabin saqahu Allahu min dzalika nahar. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja dari Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia minum dari air sungai tersebut. Dan hadis ini tidak valid sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Rajab. Di antara hadis yang dibawakan Al-Imam Ibnu Rajab, Ibnu Hajar. Tadi saya bilang apa? Antum diam aja. Ibnu Hajar. Saya klarifikasi, Ibnu Hajar. Bukan Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i. Di antara hadisnya juga, man shoma 3 ayyamin min Rajabin kataballahu lahu siyama syahrin wa man shoma 7 ayyamin aghlaqa anhu 7 abwabin minan nar. Barang siapa
yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan pahala 3 bulan puasa. Mohon maaf. Kataballahu lahu siyama syahr. Allah akan memberikan pahala 1 bulan puasa. Wa man shama sab'ata ayyam, barang siapa yang puasa 7 hari, aglaqa anhu sab'ata abwabin minan nar. Dan barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka Allah akan tutup untuknya 7 pintu neraka. 7 pintu neraka. Dan lagi-lagi hadis ini tidak sahih. Wallahu ta'ala bisawab. Atau man shoma min Rajab wa shalla fihi 4 rakaat, barang siapa yang puasa di bulan Rajab lalu dia salat 4 rakaat, lalu disebutkan dalam hadis lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu, maka dia tidak akan meninggal sampai dia melihat tempat duduknya di surga atau diperlihatkan untuknya. Dan lagi-lagi hadisnya tidak sahih. Bahkan ada hadis, inna syahra Rajab syahrun azim, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang sangat agung. Man shama minhu yauman, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, kataballahu lahu shauma alfi sanah, maka Allah akan menuliskannya pahala puasa alfi sanah, 1000 tahun. 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun puasa, Lailatul Qadar kalah. Dan ini menunjukkan sesama hadis yang enggak sahih, enggak kompak. Ini 1 hari puasa berapa? 1000 tahun. Yang sebelumnya 3 hari puasa 1 bulan. Kan enggak kompak, gimana? Yang satu bilang 3 hari puasa 1 bulan. Yang sekarang 1 hari puasa 1000 tahun. Kontradiksi, tabrakan, gak kompak. Karena ini hadis palsu. Ya kan, buat hadis palsu kan gak ada standarnya. Kalau malam ini kita mau buat hadis palsu juga bisa. Barang siapa yang puasa bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan pahala puasa 5.000 tahun. Tolong sebarkan di broadcast. Kan bisa juga. Jadi gak kompak lagi. Yang satu bilang 1.000, yang satu bilang 5.000. Ya namanya hadis palsu kan nggak ada standar, nggak ada SOP, nggak ada uji kelayakan. Yang penting udah menyebarin aja. Apalagi la aslalahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Dan perlu kita ketahui bahwa di masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau melakukan sweeping. Beliau melakukan penggerebekan dan penangkapan kepada komunitas yang dinamakan Rajabiyin. Apa itu Rajabiyin? Rajabiyin adalah orang-orang yang puasa khusus di bulan Rajab. Jadi bayangkan, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang perlu kita camkan, sebagaimana kita terangkan di awal, bukan berarti kita tidak boleh memperbanyak puasa di bulan Rajab. Kita bisa puasa Senin Kamis, kita bisa puasa Ayyamul Bid, atau kita bisa puasa Nabi Daud. Bahkan sebagian para ulama salaf terdahulu itu memperbanyak puasa di bulan Rajab. Memperbanyak puasa di bulan Rajab. Seperti Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, Abu Ishaq As-Subai'i. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka minta jangan berpuasa 1 bulan penuh, karena itu menyamai
Ramadan. Dan Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, fara'a ahlahu qad ishtara kizanan lil ma' wasta'adu lis-shaum. Abu Bakar melihat keluarganya telah mempersiapkan air dan bersiap melakukan puasa. Mereka ingin sahur untuk puasa. Lalu Abu Bakar bertanya, "Mahadha? Apa ini?" Faqalu Rajab, kita mau puasa full di bulan Rajab. Faqala aturiduna an tushabbihuhu bi Ramadan? Apakah kalian ingin menyamakan Rajab dengan Ramadan? Wa kassara dzalikal kizan. Maka Abu Bakar merusak tempat air tersebut. Artinya udah, jangan puasa Rajab sebulan penuh. Begitu juga dalam hadis yang sahih atau riwayat yang sahih, anna Umar bin Khattab kana yadribu aydiyan nas liyadau aydiyahum fit ta'am fi Rajab wa yaqul la tushabbihu bi Ramadan. Umar bin Khattab pernah melakukan, beliau memukul tangan manusia, artinya memberikan peringatan kepada manusia agar manusia membatalkan puasa Rajabnya. Lalu dia mengatakan, janganlah kalian menyamakan Rajab dengan Ramadan. Jadi oleh karena itu, wallahu ta'ala bisawab, pendapat yang paling tepat di dalam masalah ini apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, akrah, aku tidak suka an yattakhidha ar-rajulu syahra shaumi syahran yukmiluhu kama yukmilu Ramadan. Aku tidak suka ada seseorang yang berpuasa sebulan penuh sebagaimana yang ia lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi aku gak suka ada orang yang menyamakan bulan apapun, termasuk Rajab, dengan bulan Ramadan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Tapi adapun orang yang memperbanyak puasa bulan Rajab, tapi dia tidak fullkan, insyaallah itu salah satu cara kita menyambut bulan ini. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. Bulan-bulan haram yang 4 itu adalah bulan-bulan yang paling aku sukai untuk memperbanyak puasa sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang berkaitan dengan puasa. Kesimpulannya, tidak ada puasa khusus. Tidak ada puasa khusus. Tapi barang siapa ingin memperbanyak puasa, baik Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau puasa Nabi Daud, bahkan sebagian memperbanyak lagi sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, maka silakan. Tapi ingat perkataan Imam Syafi'i, jangan samakan dengan Ramadan. Ingat apa yang dilakukan Umar bin Khattab dan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhumah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya adalah umrah di bulan Rajab. Umrah di bulan Rajab terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengkhususkan umrah di bulan Rajab, dan ini adalah fatwa Ibnu Umar, karena Ibnu Umar mengatakan Nabi pernah umrah di bulan Rajab. Namun pendapat Ibnu Umar ini langsung diluruskan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Dan Aisyah mengatakan, rahimallah Aba Abdurrahman, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman Ibnu Umar. Nabi umrah 4 kali, dan semuanya disaksikan oleh Ibnu Umar, dan tidak ada satupun yang dilakukan di bulan Rajab. Oleh
Oleh karena itu wallahu ta'ala bisawab, tidak ada umrah khusus di bulan Rajab, tapi barang siapa yang ingin mau umrah karena ini bulan haram misalnya, atau memang ada waktu di bulan Rajab, maka itu sangat baik sekali. Wallahu ta'ala bisawab. Dan yang terakhir yang sering dilakukan masyarakat adalah salat khusus di bulan Rajab. Salat khusus di bulan Rajab. Ada beberapa salat yang sangat terkenal, di antaranya salat di malam pertama di bulan Rajab. Dan hadisnya secara singkat, barang siapa yang salat maghrib di malam pertama di bulan Rajab, lalu ia mengerjakan salat sunnah 20 rakaat. Di setiap rakaat ia membaca surat Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, dan ia melakukan 10 kali salam, 2 rakaat salam, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apakah kalian tahu berapa pahalanya? Maka Allah akan menjaga dirinya, dan Allah akan menjaga istrinya, dan akan menjaga hartanya, dan akan menjaga anak keturunannya, dan dia dibebaskan dari azab kubur, dan dia akan melalui sirat seperti kilat tanpa hisab dan tanpa azab. Dan hadis ini palsu. Dan hadis yang paling terkenal adalah hadis salat raghaib. Salat raghaib. Saya akan baca hadisnya dan kita tutup dengan hadis ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Anas bin Malik. Nabi bersabda, Rajabu syahrullah, Rajab adalah bulan Allah, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Lalu Nabi mengatakan, wa ma min ahadin yasumu yaumal khamis, dan tidaklah salah seorang dari kalian berpuasa hari Kamis, awala khamisi fi Rajab, Kamis pertama di bulan Rajab, thumma yusalli fima bainal isya wal atamah, lalu dia mengerjakan salat antara salat isya dan salat subuh, yakni lailatul jum'ah, yaitu di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Thintai asyrata rak'ah, 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatal kitab marrah, dan di setiap rakaat ia membaca Al-Fatihah 1 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu surat Al-Qadar 3 kali. Qul huwallahu ahad, thintai asyrata marrah, dan qul huwallahu ahad 12 kali. Yafsil baina kulli rak'ataini bitaslimihi, dan setiap 2 rakaat salam. Fa idza faragha min salati, dan apabila dia selesai mengerjakan salatnya, shalla alaihi 70 marrah, ia bersalawat kepada diriku 70 kali. Tsumma yaqul, lalu dia berdoa, lalu dia membaca Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi, tsumma yasjud, lalu dia sujud. Fa yaqulu fi sujudi, lalu dia membaca dalam sujudnya, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh 70 marrah, 70 kali. Tsumma yarfa ra'sahu, lalu dia bangkit dari sujud, dia angkat kepalanya dari sujudnya, fa yaqul rabbighfirli warham wa tajawaz amma ta'lam. Dia membaca zikir tersebut, innaka antal azizul a'zam 70 kali. Tsumma yasjudu tsaniyah, lalu dia sujud lagi untuk kedua kalinya, fa yaqulu mithla ma qala fi sajdatil ula, lalu dia kembali membaca apa yang dia baca di sujud yang pertama. Jadi dia membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh 70 kali. Tsumma yas'alullaha ta'ala hajatahu fa innaha tuqda, lalu dia berdoa meminta keperluannya apa saja, maka pasti akan dikabulkan. Lalu Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di dalam genggamannya, ma min abdin wala amatin shalla hadhihi shalah, tidak ada satupun hamba Allah baik laki-laki maupun wanita yang salat mengerjakan salat ini, illa ghafarallahu ta'ala lahu jami'a dzunubi, kecuali Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun seperti buih di lautan, wa adada waraqil asjar, walaupun seperti jumlah daun-daun yang ada di pepohonan, wa syafa'a yaumal qiyamah fi 700 min ahli baiti, lalu dia bisa memberikan syafaat kepada 700 keluarganya. Fa idza kana fi awli lailatin fi qabrihi, dan apabila dia berada di malam pertama kuburnya, jaa thawabu hadhihi shalah, maka pahala salat ini akan mendatangi dirinya, fayujibuhu biwajhin talik, lalu dia pahala salat tersebut akan menjelma dengan sosok seseorang yang wajahnya bercahaya, lalu dengan lisan yang fasih,
Lalu dia berkata, Habibi abshir faqad najauta min kulli syiddah. Wahai kekasihku, bergembiralah, engkau telah selamat dari segala bentuk kesulitan. Faqul man anta? Fa wallahi ma ra'aitu wajhan ahsana min wajhi. Lalu orang itu bingung, ini siapa? Anda siapa? Aku tidak pernah melihat orang wajahnya setampan Anda. Wala sami'ta kalaman ahla min kalamik, dan aku tidak pernah mendengar ucapan yang lebih merdu daripada suaramu. Wala syamamta raihatan atyaba min raihatik, dan aku tidak pernah mencium aroma parfum yang lebih harum daripada aroma parfummu atau bau badanmu. Fa yaqulu lahu ya habibi, wahai kekasihku, ana thawabus salat lati sallaita fi lailati kadza fi syahri kadza. Aku adalah pahala salatmu yang kau salat di malam tersebut. Malam apa? Malam Jumat pertama di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Kadza ji'tu al-lailata liaqdi haqqaka. Aku datang saat ini untuk menunaikan hakmu. Wa unisu ihdataka, dan aku akan menjadi penampingmu di kala kesendirianmu di dalam kubur. Wa rafa'anka wahsyataka, dan aku hilangkan ketakutanmu. Fa idza nafakha fi sur adlaltu fi ursatil qiyamah ala ra'sik, dan apabila kiamat dibangkitkan atau terjadi, maka aku akan menaungimu di atas kepalamu. Wa abshir falan ta'dimal khaira min maulaka abadan, dan bergembiralah, engkau tidak akan kehilangan kebaikan dari Rabbmu selama-lamanya. Panjang ya. Dan kesimpulannya, hadis ini palsu. Hadis ini palsu sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Sekali lagi, hadis ini palsu dan telah disepakati kebid'ahannya oleh 4 imam madhab. Dan sekali lagi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan ucapan Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama nomor 1 dalam madhab Syafi'i, ulama panutan di negeri kita. Beliau pernah ditanya tentang salat raghaib, salat nisfu Sya'ban, apakah ada dalilnya? Kata beliau, alhamdulillah, hatani salatani lam yusallihi man nabi wala ahadun min ashabi. Segala puji bagi Allah, ketahuilah 2 salat ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan tidak pernah dilakukan oleh satupun sahabat Nabi, dan tidak pernah dilakukan oleh satupun dari 4 imam madhab, dan tidak ada satupun ulama yang mengarahkan kita mengerjakan salat tersebut, dan tidak ada satupun orang yang diikuti dalam agama yang melakukannya, dan tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW. Itu ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dengan demikian tidak ada salat khusus bulan Rajab. Semoga kajian kali ini bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Oleh karena itu, perbanyak amal ibadah apapun di bulan Rajab, dan jauhi kemaksiatan apapun dan Rajab, maka kita akan mendapatkan pahala di bulan yang penuh berkah ini.